Pak Nurul dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Yai Faki. Oke. Ngapunten nggak bisa ngidupin kamera soalnya lagi di ini sambil di jalan. Izin bertanya, eh, ini kan topiknya membahas terkait eh, pandangan terkait menikah itu sendiri. Nah, beberapa waktu lalu itu sempat ramai di media sosial itu terkait budaya baru di Korea, anak-anak muda itu enggan untuk menikah. Kemudian saya sempat berpikir, karena kan di Indonesia sekarang itu banyak remaja-remaja khususnya yang senang gitu dengan budaya-budaya Korea. Terus saya sempat kepikiran apakah kondisi di Korea itu akan berpengaruh ke remaja-remaja di Indonesia seperti itu, tidak adanya keinginan untuk menikah. Nah, kemudian ternyata ketika saya melakukan semacam riset kecil-kecilan, bercerita dengan teman, kemudian mendengarkan curhatan teman, beberapa di antara mereka itu ternyata juga memiliki anggapan serupa bahwa merasa menikah itu suatu hal yang apa penting nggak sih menikah? Jadi ada timbul pertanyaan seperti itu. Jadi alih-alih berpikir untuk tujuan pernikahan, justru yang dipertanyakan beberapa teman itu mereka bertanya apakah menikah itu penting di era saat ini. Apalagi beberapa teman saya yang menyatakan seperti itu adalah teman-teman perempuan. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana ketika kita akan menanggapi hal tersebut gitu. Nah, ternyata ketakutan saya terkait budaya di Korea yang sempat viral beberapa waktu lalu juga terjadi pada lingkungan di sekitar saya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kalau budaya apa namanya, budaya Korea atau budaya yang lain, ya seperti yang saya bilang, orang meninggalkan menikah itu karena berbagai faktor. Karena berbagai faktor, nah, termasuk faktor tadi mungkin bisa bosan atau bisa jadi tidak mau bertanggung jawab gitu loh. Tidak mau bertanggung jawab karena hidup ini kan saya tanggung jawab sesungguhnya. Nah, orang tidak dilatih untuk jadi misalnya relasi laki dan perempuan. Relasi yang bertanggung jawab, ada relasi yang tidak bertanggung jawab. Nah, pernikahan itu salah satu bentuk relasi agar bertanggung jawab. Bertanggung jawab dengan konsekuensi yang dilahirkan dari relasi tersebut. Nah, ada banyak orang kan pengen enaknya saja, nikmatnya saja, tidak mau bertanggung jawab. Istilahnya kan relationship without commitment. Istilahnya kan begitu sekarang itu. Punya hubungan tapi tanpa ada komitmen. Nah, ini yang problem itu, budaya yang saya kira dari manapun budaya itu problem. Nah, tapi ada orang yang mungkin mengkritisi pernikahan itu karena pernikahannya justru yang seharusnya menjadi komitmen malah sebaliknya. Nah, kan banyak orang yang menikah seharusnya menjadi komitmen malah sebaliknya tidak digunakan untuk media komitmen, tapi justru sebaliknya kekerasan kan, KDRT, apalagi Bang Toyib 3 bulan atau 3 kali Lebaran tidak kemana, ini kan sama juga sesungguhnya. Nah, halnya orang-orang yang seperti inilah yang kemudian memunculkan sisi lain orang-orang yang mengkritik atau tidak mau menikah gitu loh. Nah, ini tugas kita bersama, bagaimana meluruskan pernikahan agar semua orang betul-betul tertarik dan menjadi betul-betul menjadi ruang ibadah, ruang komitmen menikah ini, Nuril ya. Jadi kalau jadi gerakan yang menurut saya repot, kita akan kehabisan keturunan. Kecuali kalau kita setuju, keturunan kita kloningan semua gitu. Kalau kloningan jumlahnya berapapun kita bisa gitu. Nah itu kan lebih repot lagi. Nanti ada orang mirip Fakih semua persis. Kalau cloning itu persis soalnya. Cloning kalau lahir itu kan beda, lahir itu karena campuran dari 2 orang. Sudah mencampur juga ada kemungkinan gen-gennya itu berbeda dari ujung laki ujung perempuannya. Tapi cloning itu akan sama persis dan segala-galanya akan sama persis gitu. Nah, apa kita mau seperti itu, orang seperti Nuril semua gitu sama persis ngomongnya apa yang sama. Nanti kan yang bisa mengkloning hanya orang-orang yang punya uang besar gitu loh. Nah, ini akan hancur sistem kehidupan, jangankan manusia, rantai kehidupan botani atau fauna flora saja itu kalau tidak ragam itu hancur.
Makanya diversity itu menjadi penting gitu loh. Kenapa kita sekarang banyak perubahan iklim itu karena kita pengen satu jenis gandum, satu jenis beras gitu, satu jenis sapi gitu, satu jenis akhirnya menciptakan ekosistem yang buruk, yang buruk. Padahal kita harus punya diversity untuk membuat ekosistem yang kuat itu. Kenapa Indonesia lebih tahan dalam konteks COVID itu diantaranya karena diversity kita lebih banyak dibanding negara-negara lain yang sudah mencerminkan bagaimana kehidupan alam yang yang tunggal gitu, pertanian yang tunggal, peternakan yang tunggal gitu loh. Itu justru akan bermasalah. Nah, karena itu ya mari kita sadarkan bersama, jangan sampai kita memperburuk citra perkawinan sehingga orang lalu malas menikah. Sisi yang lain juga sama, kita menyadarkan bagaimana orang-orang agar tidak membenci, tidak lari, tidak menjadi gerakan masif gitu ya, yang tidak mau menikah karena juga akan bermasalah secara kehidupan kemanusiaan dan alam ke depan menurut saya. Nah, agama dalam hal ini tadi mengajak orang untuk menikahlah secara baik-baik, jangan membenci pernikahan. Gitu. Jangan merasa menikah itu akan menjadi masalah. Gitu. Menikah itu tidak boleh dipilih oleh siapapun karena ini bukan ibadah. Karena itu akan menjauhkan Anda dari kebaikan misalnya. Ya tentu saja menikah ada masalahnya, sebagaimana dalam sholat juga ada yang bermasalah, sebagaimana dalam berilmu juga ada yang masalah, sebagaimana dalam berkedokteran juga ada masalah, tapi bukan berarti ditinggalkan semua. Gitu. Jadi makan juga kan ada masalahnya, tapi kita tetap makan kan. Makan tuh ada masalah, ada pedas, ada mencret, ada kalori, ada lemak berlebihan, macam-macam. Ya tapi ya bukan berarti kita nggak usah makan lah, makan ini bermasalah. Ini gorengan semua nih tiap pagi nih, dan lain-lain. Ya kita lakukan hidup ini, kita teruskan hidup ini, dan menikah adalah salah satu sunnah kehidupan untuk memungkinkan kita semua bisa meneruskan keturunan, membuat punya komitmen, bisa berelasi, belajar untuk berhidup berkomitmen, membangun cita-cita, keinginan, harapan, dan tentu saja salah satu cara kita untuk bisa mendekat kepada Allah dan berbuat baik kepada manusia.